Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan ekonomi yang dinamakan Paket September 1. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong kegiatan perekonomian dan menggairahkan investasi di Indonesia. Langkah apa saja yang diambil pemerintah dan bagaimana sambutan dunia usaha? Berikut liputannya. Presiden Joko Widodo mengumumkan paket kebijakan deregulasi ekonomi tahap pertama yang diberi nama Paket September 1. Paket kebijakan deregulasi ekonomi ini mencakup 3 poin penting. Presiden optimistis paket ekonomi ini dapat memperkuat industri nasional, mengembangkan UMKM dan koperasi, serta memperlancar perdagangan antar daerah. Pertama, mendorong daya saing industri nasional. Kedua, mempercepat proyek strategis nasional dengan menghilangkan beberapa hambatan. Ketiga, meningkatkan investasi di sektor properti. Perwujudan dari ketiga paket itu adalah dengan cara deregulasi, debirokratisasi, penegakan hukum, dan memberi kepastian usaha, sehingga tidak ada tumpang tindih regulasi, serta memangkas peraturan yang tidak relevan. Pemerintah juga sudah menyiapkan 17 rancangan peraturan pemerintah yang akan memperbaiki prosedur perizinan dan peningkatan kualitas layanan. Untuk mendorong pertumbuhan sektor real, pemerintah juga sudah menurunkan bunga kredit usaha rakyat atau KUR dari 22% menjadi 12%. Selain itu, pemerintah juga fokus mendorong kebijakan khusus rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Saya meyakini paket kebijakan ekonomi tahap pertama September 2015 ini akan memperkuat industri nasional, akan mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, akan memperlancar perdagangan antar daerah, akan membuat pariwisata semakin bergairah. Lahirnya proyek-proyek, terutama proyek-proyek strategis besar, karena kalau mengandalkan pasar sekarang ini yang datang investor, sekarang semua lagi menunggu. Ya, nanti dulu dia bilang, lihat dulu nih situasi. Nah, oleh karena itu yang bisa adalah menarik, mengundang dengan kerjasama langsung dan sebagainya. Ya, jadi melihatnya seperti itu, jangan kemudian dianggap oh pemerintah apa dong? Ya yang tidak langsung, karena kalau yang langsung tuh ya itu Bank Indonesia. Untuk industri. Paket September 1 adalah paket kebijakan ekonomi kedua yang dikeluarkan Presiden Jokowi sejak resmi memimpin Indonesia. Pada Maret lalu, pemerintah telah mengeluarkan 4 kebijakan ekonomi baru yang fokus untuk menekan defisit transaksi berjalan. Kebijakan itu antara lain pemberian insentif pajak kepada perusahaan tertentu, pemberlakuan bea masuk anti-dumping sementara untuk memperketat masuknya impor, perluasan pemberlakuan devisa bebas visa bagi warga dari 4 negara, yakni Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, dan Rusia, serta peningkatan penggunaan biofuel dari 10% menjadi 15%. Untuk pelaksanaan paket kebijakan tersebut, Presiden Jokowi meminta Wakil Presiden Yusuf Kala mengawal kebijakan tersebut. Kala menepis anggapan yang menilai pemerintah terlambat meluncurkan paket tersebut. Menurut Kala, paket kebijakan yang diluncurkan sebenarnya sudah ada yang dilaksanakan. Salah satunya adalah penurunan suku bunga kredit usaha rakyat atau KUR menjadi 12% dan mempercepat pencairan dana desa. Soal belum maksimalnya pencairan dana desa, Kala menjelaskan pemerintah akan melakukan sosialisasi agar dana desa bisa digunakan dengan baik demi mendorong perekonomian di wilayah pedesaan. Ya namanya 75.000 desa pasti ada saja yang serius, ada yang setengah serius, ada juga barangkali yang tidak ngerti. Karena itulah semuanya harus sosialisasi yang baik. Namun Wakil Ketua DPR Agus Hermanto punya pandangan berbeda. Menurutnya,
paket kebijakan September 1 belum menjadi obat yang mujarab bagi perekonomian nasional. Kalau saya ditanya apakah ini sudah menjadi obat mujarab yang cespleng, belum. Karena memang ini lebih banyak mengacu kepada program jangka menengah. Yang paling penting sekarang ini, dalam saat ini, itu harusnya kebijakan yang dikeluarkan harus berhubungan langsung dengan kemampuan daya beli masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah. Sehingga sekarang ini apabila kemampuan daya beli masyarakat itu kuat, pasti akan membeli produk dan jasa dalam negeri. Di sisi lain, anggota Komisi Anggaran, Joni GP, mengapresiasi paket September 1. Menurut Joni, paket tersebut harus segera ditindaklanjuti pelaksanaannya. Paket dari pemerintah itu bagus, namun di situ dibutuhkan agar birokrasi segera menindaklanjutinya. Jangan sampai dia stop di kebijakan, tapi diimplementasi bermasalah. Nah, kita harapkan kementerian, lembaga, dan pemerintah termasuk secara struktural, pemerintah nasional, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, itu menindaklanjuti itu. Paket kebijakan deregulasi ekonomi ini mencakup 3 poin penting. Pemerintah optimistis paket ini dapat memperkuat industri nasional, mengembangkan UMKM dan koperasi, serta memperlancar perdagangan antar daerah. Namun kalangan dunia usaha berharap kebijakan Presiden Joko Widodo ini segera dilaksanakan di tingkat bawah. Pasalnya, menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia atau AP5I, Thomas Darmawan, kerap kali kebijakan yang bagus itu lemah dalam tataran praktek di tingkat pelaksana dan pemerintah daerah.